即刻开始谋划撤军。Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum animasi Sising Ji Season 5 episode 40 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Scene diperlihatkan Yu Tao yang saat ini terbang dengan kipasnya untuk kembali ke istana surga. Saat sampai di surga, Yu Tao pun segera berlari dengan tergopoh-gopoh dengan keadaan compang-camping karena dia sudah beberapa minggu ini ditangkap oleh Asura. Yu Tao tak mau buang-buang waktu lagi. Ia harus segera menyampaikan gulungan dari Tathagata karena ini menyangkut masa depan surga dan Asura. Yu Tao pun segera menuju ke tempat kediaman Dewa Sasin. Dia pun dengan cepat memohon kepada penjaga di situ dan memberitahu kalau dia adalah dewa yang berhasil lolos dari tawanan perang Asura dan ia harus segera bertemu dengan Dewa Sasin. Kedatangan Yu Tao ini cukup mengejutkan Dewa Sasin dan beberapa tetua di situ. Yu Tao pun dengan tergesa-gesa segera mengeluarkan gulungannya. Informasi yang sangat penting ini harus dikatakan sendiri oleh Tathagata. Setelah gulungan itu diserahkan kepada Dewa Sasin, gulungan itu segera mengeluarkan wujud Buddha kecil yang hidup. Dia segera memperkenalkan diri kalau ia hanyalah pembawa pesan dan jika Dewa Sasin marah, maka jangan memukul dirinya. Buddha kecil pun segera berbicara dengan suara Tathagata. Ia lalu menjelaskan kalau saat ini ia sedang menyamar menjadi Asura untuk mencari jalan menghentikan peperangan ini. Walaupun ini sangat sulit dihentikan, tapi Tathagata mengaku kalau ia sudah mempunyai petunjuknya. Langkah yang pertama adalah memerintahkan surga untuk menarik pasukannya dan mundur ke istana surgawi. Lagi pula saat ini pasukan surga masih menemui jalan buntu. Jika itu diteruskan, hanya akan menambah korban. Yu Tao pun langsung syok mendengarnya. Jelas hal itu membuat para dewa marah, sehingga ia pun takut jadi kena marah juga. Dan benar saja, para tetua di situ menjadi uring-uringan. Tathagata pun dengan santai mengatakan kalau ia sudah mengira kalau ini tidak akan berjalan semulus ini. Dan sekarang Tathagata akan pergi menemui Raja Gila yang merupakan bagian terpenting dari gencatan senjata ini. Tathagata pun sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada Dewa Sasin sebelum akhirnya ia menghilang dan kembali menjadi gulungan. Dewa Sasin jelas jadi kesal. Dalam hati ia berkata, kenapa Tathagata selalu seperti ini? Mengapa ia begitu yakin kalau aku akan berdiri di sisinya? Keempat tetua pun segera menyuruh Dewa Sasin agar Dewa Sasin tak menuruti apa yang dikatakan Tathagata. Bahkan mereka menilai kalau Tathagata berbohong jika ia benar-benar menyelinap ke dalam Asura. Dewa Sasin pun langsung berdiri. Dia yakin bahwa Tathagata pasti telah memikirkan strategi yang cerdas untuk melewati semua situasi ini. Meskipun Tathagata sering bertingkah aneh, akan tetapi Dewa Sasin tahu bahwa selama ini Tathagata selalu dapat menemukan cara yang tepat dan brilian. Para tetua pun masih tak terima. Dia pun juga mengingatkan Sasin tentang jasa dan posisi mereka di surga ini, sehingga mereka juga punya hak untuk berbicara. Mendengar hal itu, Dewa Sasin dengan entengnya menyuruh para tetua agar berada di garis depan dan merasakan sendiri bagaimana lelahnya para prajurit dan jenderal di sana. Jelas hal itu membuat para tetua itu terdiam. Dewa Sasin pun kini dengan tegas menegaskan, sebagai panglima tertinggi dalam peperangan ini, dia telah membuat keputusan dan harus dijalankan tanpa syarat. Ia pun segera menginstruksikan kepada para tetua itu agar segera memerintahkan semuanya untuk mundur dalam peperangan ini. Para tetua itu pun hanya bisa menangkupkan kedua tangannya dan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Dewa Sasin saat ini. Dewa Sasin pun kini menatap ke atas. Dia pun berkata, selanjutnya serah kamu Rulai. Scene beralih di perbukitan barak Asura. Terlihat saat ini Raja Gila sedang tidur dengan duduk bersila sendirian di depan api unggun. Segera ia pun merasakan kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah Tathagata mode Asura. Ia pun segera duduk di depan Raja Gila. Dan tak disangka, Raja Gila pun ternyata selama ini juga mengetahui tentang Tathagata yang berubah menjadi Asura dan menyelinap di dalam pasukannya. Apa tujuanmu? Tanya Raja Gila singkat.
Tata Gata pun mengaku kalau ia tetap saja ia tak bisa menyembunyikan diri dari Raja Gila. Ia pun segera merubah dirinya menjadi wujud asli. Tata Gata segera mengutarakan bahwa tujuannya adalah membujuk Raja Gila untuk mundur. Raja Gila pun dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah peperangan balas dendam yang tak bisa dihindari, di mana surgalah yang lebih dulu memantiknya dengan membantai dan mengusir nenek moyang Asura dari surga di zaman dahulu. Tata Gata pun balas mengutarakan tentang sumber masalah ini lebih dalam lagi, di mana Asuralah yang dulu dengan mudah menyakiti para dewa yang tak bersalah, menyebabkan para dewa takut kepada Asura. Sejak saat itulah dimulai kebencian dan ketidaksalahpahaman yang semakin meningkat secara turun-temurun. Semuanya berasal dari sifat yang berbeda dari kedua ras itu. Dan selama jutaan tahun ini, tak terhitung banyaknya orang tak berdosa dari kedua ras yang tewas sebagai akibatnya. Dan mengakhiri perang ini adalah pilihan yang paling bijak. Mendengar hal itu, Raja Gila lalu menegaskan kepada Tata Gata bahwa klan Asura tidak pernah berbicara tentang perdamaian. Tata Gata lalu menyahut kalau dia tahu bahwa klan Asura memang berkomunikasi dengan pertarungan. Oleh karena itu, Tata Gata lalu bertanya kepada Raja Gila, "Mengapa kamu tidak membiarkan saya mengungkapkan perasaan saya melalui pertarungan?" Raja Gila balas berkata bahwa siapapun yang menantangnya, dia tak akan menolak, terutama Tata Gata. Tata Gata pun segera menghentakkan kekuatannya. Riak energi segera menyebar ke seluruh area pegunungan. Hal itu sekaligus memaksa Raja Gila untuk melompat mundur. Tata Gata kini benar-benar merilis tubuh emas Budanya. Dan tak berlama-lama lagi, mereka pun kini segera bertabrakan. Adu pukul pun pecah. Pukulan demi pukulan Tata Gata lancarkan. Tebasan-tebasan yang brutal juga disabetkan oleh Raja Gila. Tata Gata pun juga mengeluarkan tinju combo Budanya kepada Raja Gila, tapi itu semua masih mampu diblokir Raja Gila. Tata Gata pun dengan lincahnya menghindari serangan balasan dari Raja Gila, dan ia pun kini berhasil mendengkul Raja Gila dengan keras. Raja Gila jadi semakin kesal. Ia pun dengan brutalnya menyapukan tebasan-tebasan yang lebih kuat, tapi tebasan itu tak kunjung mengenai Tata Gata. Raja Gila yang marah kini segera mengeluarkan kekuatannya, yaitu hujan pedang iblis. Seketika kini muncul banyak pedang iblis di udara yang dengan kejam menghujam Tata Gata. Tata Gata pun dengan cepat berusaha menghindarinya, tapi tebasan yang begitu deras dan rapat itu membuat tangannya mengucurkan darah. Raja Gila pun terus menekan Tata Gata. Hal itu benar-benar memaksa Tata Gata untuk mengeluarkan kekuatan andalannya, yaitu kekuatan wujud Buddha emas raksasa. Buddha besar itu segera menekan Raja Gila dengan tinju yang sangat kuat. Perbedaan ukuran yang terlampau jauh jelas membuat Raja Gila kewalahan menahan pukulan yang begitu berat. Tapi bisa ditebak, hal itu membuat jiwa tempur Raja Gila terbakar. Tekanan api tempur Asura yang membara membuat Buddha besar terhuyung mundur. Raja Gila yang saat ini amarahnya semakin memuncak mengatakan kalau Tata Gata memang lawan yang paling menarik. Saat ini, kecepatan dan kekuatan Raja Gila meningkat dengan sangat drastis. Raja Gila kini mampu menghindari setiap pukulan dari Buddha besar. Bahkan, tebasannya yang kuat membuat Buddha besar benar-benar kewalahan. Luka demi luka muncul dari tebasan itu. Buddha besar itu pun juga tak kuasa ketika salah satu tangannya terpotong akibat keganasan dari pedang Raja Gila. Duel pun semakin sengit. Masing-masing mulai terkena serangan dari pihak yang lain. Masing-masing juga meningkatkan tekanan dengan jauh lebih kuat. Buddha besar pun runtuh. Tapi Tata Gata pun tiba-tiba dengan cepat muncul dan melancarkan pukulan ultinya yang dengan keras mengenai kepala Raja Gila. Raja Gila segera balik menebas Tata Gata, tapi Tata Gata pun juga dengan cepat memukuli Raja Gila dengan keras. Pertarungan jarak dekat jelas dimenangkan Tata Gata karena gerakan Tata Gata lebih cepat dan lebih tepat dalam mengetahui kelemahan musuh. Raja Gila yang terpental mundur pun benar-benar marah. Ia pun segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Badannya pun ini berputar seperti gasing. Pusaran itu menembakkan tebasan-tebasan yang tak bisa dihindari Tata Gata, membuat badan Tata Gata pun dipenuhi oleh luka dan bahkan tangan kirinya kini terpotong. Tata Gata yang di ujung tanduk pun segera fokus dan melesakkan pukulannya.
Pukulan itu segera menerobos pusaran Raja Gila yang dengan cepat menghantam Raja Gila. Celah ini segera digunakan Tathagata untuk melancarkan pukulan-pukulan pamungkasnya. Bisa dibilang ini adalah serangan terakhir yang sangat menentukan. Tathagata pun kini mendorong kekuatan terkuatnya dan menantang Raja Gila. Siapakah yang akan melesakkan serangan terakhir duluan? Dan ledakan besar pun muncul dari tabrakan yang keras ini. Terlihat saat ini tinju Tathagata telah menembus dada Raja Gila duluan. Walaupun Raja Gila juga sudah cepat segera menusukkan pedang iblisnya yang juga menembus dada Tathagata. Scene lalu beralih di mana saat ini Yutao dengan lahapnya memakan semua hidangan di istana Dewa Sasin. Dan saat Dewa Sasin muncul, ia pun segera berlari untuk menemui Dewa Sasin. Tapi hal itu segera dihentikan Dewa Sasin karena ia sangat tak suka dengan sesuatu yang kotor. Dengan tatapan yang agak jijik, Dewa Sasin memperhatikan kondisi dari Yutao saat ini. Ia pun lalu menyuruh pelayannya untuk segera mengantar Yutao membersihkan tubuh terlebih dahulu sebelum ia menemuinya lagi. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.